Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 9, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kita sama-sama dapat belajar walaupun masih kita melaksanakan pembelajaran melalui daring ya. Tetapi tetap semangat dan kita tidak lupa selalu berdoa semoga segera Allah angkat ya penyakit ini, virus ini dari muka bumi ini, sehingga kita dapat kembali bersama-sama belajar bertatap muka di sekolah. Baik, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu bab yang kedua, di mana kita akan sama-sama membahas tentang jujur dan menepati janji ya. Jadi jujur dan menepati janji. Nah, ini ada beberapa gambar ya di awal dari slide kita. Di sini ada kantin kejujuran. Nah, ini kantin kejujuran, di mana yang seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya kantin kejujuran di sini sudah dikasih harga. Jadi anak-anak ketika mau berbelanja tinggal lihat daftar harganya lalu tinggal taruh uangnya di kaleng belanjaan. Nah, ini kantin kejujuran. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengupayakan atau melatih kita semua dalam hal kejujuran, bahwasanya ketika kita menjadi orang yang jujur, ketika kita mengambil barang, membeli barang, maka kita harus membayar sesuai dengan harga barang yang memang kita inginkan. Nah, ini namanya kantin kejujuran. Salah satu cara kita atau mengetahui bagaimana kita menjadi orang yang jujur atau tidak. Nah, ini gambar berikutnya adalah seorang berjanji kepada orang lain dan mengucapkan insya Allah. Jadi ini gambar ini adalah gambar dalam menepati janji. Jadi menepati janji, ketika kita berjanji kepada teman kita, maka kita harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk istilahnya menepati janji yang sudah kita sepakati dengan teman-teman kita. Nah, di sini juga ada gambar gedung KPK ya, gedung KPK. Apabila terjadi kasus korupsi, maka pihak-pihak yang tersangkut maka dia harus memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya. Itu termasuk pengaplikasian sifat jujur ya, itu termasuk. Oke, kita lanjutkan slide kita yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar di sebelah kiri, yaitu telah ditemukan sebuah jam tangan di tempat wudu. Bagi yang merasa kehilangan, segera hubungi takmir masjid. Nah, ini termasuk sifat jujur. Jadi ketika kita menemukan sesuatu, menemukan barang milik orang lain yang bukan hak kita, maka tidak boleh kita ambil. Ingat ya, sekecil apapun itu yang merupakan bukan hak milik kita, maka jangan sekali-kali kita ambil. Nah, sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Nah, sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Dimana ketika kita berkata dusta, ingkar janji, itu termasuk perilaku tercela yang memang harus dijauhi oleh umat Islam. Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Ketika Anda tidak jujur menjadi orang, suka berbohong, tidak menepati janji, maka Allah akan balas di kemudian hari. Ketika kita melakukan kejelekan, kejahatan, maka Allah akan balas. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita sholat, kita berzikir, kita bersedekah, ya, itu akan Allah balas juga di akhirat kelak. Karena hidup kita di dunia ini merupakan istilahnya tabungan ya. Jadi amal perbuatan kita selama di dunia merupakan tabungan kita nanti ketika kita berada di akhirat. Nah, itu ya, itu anak-anak. Jadi wahai anak yang soleh dan soleha, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang itu tercermin dari akhlaknya. Nah, ini ya. Jadi kesempurnaan iman dari seseorang itu tercermin dari apa? Dari akhlaknya. Di mana orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya yang paling baik. Lihatlah di sekitar kita. Banyak orang yang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Nah,
Mereka yang mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta, ingkar janji, sungguh sangat disayangkan. Ya, seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan menepati janji. Jadi salah satu indikator akhlaknya itu bagus, akhlaknya itu baik sebagai penyempurna iman, ya, kita sebagai orang yang beriman supaya iman kita sempurna, maka salah satu cara kita untuk akhlak kita agar akhlak kita menjadi akhlak yang baik adalah dengan berkata jujur dan selalu menepati janji. Begitu ya anak-anak ya. Nah, itu. Di mana menepati janji merupakan sifat orang beriman. Setiap janji adalah hutang dan hutang harus ditunaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah orang yang ingkar terhadap janjinya. Dan orang yang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Tentu kita semua, kalian semua tidak ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam kategori orang-orang yang munafik di akhirat kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang munafik di dasar neraka. Nauzubillah. Dan semoga kita semua tidak termasuk hamba-hambanya Allah yang menjadi orang yang munafik, sehingga kita semoga dijauhkan dari api neraka dan ditempatkan oleh Allah di surga. Nah ini, maka dari itu kita harus menepati janji. Maka dari itu kita harus berperilaku atau berkata jujur. Jangan sampai kita itu berbohong. Jangan sampai kita berdusta. Baik itu kepada orang tua, terutama kepada guru, kepada teman-teman kita. Kita harus selalu jujur dan menepati janji. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang memahami perilaku jujur. Nah, di sini ada gambar bahwasanya seorang siswa mengerjakan soal ulangan dengan jujur, tidak mencontek dengan hasil kerja keras mereka sendiri. Ini bagus. Ya, semoga kalian semua seperti itu. Lalu gambar yang berikutnya ada seorang penjual sedang menimbang beras. Orang yang jujur ketika seseorang membeli 1 kilogram beras, maka dia harus menimbang juga seberat 1 kilogram beras. Jangan sampai curang. Karena banyak orang jualan itu tidak berkah. Kenapa? Ya karena mengurangi timbangan. Yang harusnya 1 kilogram tapi dikurangi. Tidak sampai 1 kilogram dibilang 1 kilogramnya. Jangan sampai seperti itu. Tidak boleh. Itu tidak berperilaku jujur. Siswa izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah teman. Akan tetapi dia bermain. Akan tetapi dia malah pergi kemana? Ke pantai misalkan. Padahal izinnya adalah izinnya belajar, tetapi malah bermain. Nah ini juga tidak menunjukkan perilaku yang jujur. Nah ini berarti Anda sudah berdusta, Anda sudah berbohong. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, maka apa? Jika Anda berkata yang tidak jujur, berperilaku tidak jujur, maka Anda memiliki akhlak yang tidak baik, tidak sempurna imannya. Nah, di mana jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataannya. Nah, seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Dan jujur merupakan salah satu perilaku terpuji, baik ya, yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Di mana lawan dari sifat jujur di sini adalah berkata dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW melarang umatnya berkata dusta atau berbohong. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati alias tidak amanah. Nah ini adalah tanda-tanda orang yang munafik. Ada 3 tadi. Berkata bohong, dusta, ya. Berjanji dia ingkar, dan diberi kepercayaan dia mengkhianati, tidak amanah. Nah ini tanda-tanda orang yang munafik, dan orang yang munafik akan Allah tempatkan di neraka yang paling dasar. Maka dari itu anak-anak sekalian, mari kita jauhi sifat dusta dan membiasakan bersifat jujur.
di mana seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain, mudah mendapatkan kepercayaan dari orang tua, dari guru, dari teman-temannya. Karena hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Nah, maka marilah kita sama-sama menjadi orang yang jujur. Ya, di mana kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan menghantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu akan menggiring kita semua ke neraka. Seperti bisa kalian baca di sini adalah dari hadis riwayat Bukhari, di mana dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan menghantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka, dan sesungguhnya jika seorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini hadis sahih ya, bahwasanya apa? Orang yang baik ya, jadi orang yang jujur itu akan membimbing pada kebaikan, yang baik akan membimbing ke surga. Nah, itu maka dari itu kalau Anda mau ke surga, kalau kita semua ini mau ke surga, maka kita harus berlaku jujur, bersifat jujur, berkata jujur, jangan berdusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Ya, perhatikan surah Al-Ahzab ayat ke-70 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini maka Allah sudah jelas memerintahkan untuk kita semua sebagai orang-orang yang beriman untuk selalu berkata yang benar. Ya, anak-anak sekalian, dan slide kita yang terakhir ini merupakan contoh penerapan perilaku jujur. Di mana di sini ada gambar anak kecil yang mengembalikan barang milik orang lain, merupakan sifat mulia ini ya. Jadi si anak menemukan dompet lalu dikembalikan lagi kepada orang yang memilikinya. Jadi saat kamu berjalan kaki secara tidak sengaja menemukan dompet, setelah dibuka ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang, kartu identitas. Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai orang yang jujur, kamu mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Jangan diambil. Ya, karena apa? Karena bukan hak milik kita. Nah, ini merupakan contoh penerapan perilaku jujur. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita menemukan barang kita tidak tahu siapa pemiliknya? Ya, kalau ada identitasnya, kita bisa saja menghubungi, atau kita bisa saja mengembalikan ke rumahnya karena ada identitasnya. Nah, kalau misalkan tidak ada identitasnya, silakan Anda taruh di masjid-masjid besar, lalu nanti takmir masjid akan menempel bahwasanya sudah ditemukan dompet dengan uang sekian misalkan ya, ditaruh di sana. Nah, nanti ketika memang sudah sampai berbulan-bulan atau bahkan setahun tidak diambil, maka barang-barang tersebut akan disimpan di masjid dan uang-uangnya juga bisa disedekahkan untuk orang yang memiliki dompet atau uang tersebut. Nah, ini adalah hal-hal atau contoh penerapan perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pak Haris akhiri, Mr. Haris akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.